Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu guru sekalian, saya kali pertama guru PJOK SMP Negeri Merawang ingin memaparkan hasil rencana tindak lanjut saya yang kebetulan saya mengikuti kegiatan PKG PJOK di Kabupaten Bangka. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil yang saya sudah buat dan saya rancang dalam pembelajaran selama ini. Oke, langsung saja saya ingin memaparkannya. Oke. Untuk yang pertama di sini saya membuat program atau kegiatan berbentuk class meeting. Ya. Lanjut. Nah, sini langsung ke latar belakang. Latar belakang program ini termasuk kokurikuler. Program ini tercipta dari gagasan lewat quiz, choice, ownership. Class meeting tidak hanya menjadi wadah untuk menyampaikan informasi, tetapi juga dapat dijadikan sarana untuk menggelar berbagai lomba yang melibatkan seluruh siswa atau peserta didik. Lanjut, di tengah kegiatan pembelajaran yang kadang-kadang cenderung serius, keberadaan lomba-lomba dalam class meeting dapat menjadi solusi yang tepat untuk memberikan nuansa yang lebih ringan dan menyenangkan. Selain itu, lomba-lomba tersebut dapat menjadi sarana efektif untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di berbagai bidang olahraga. Lanjut. Nah, tujuan program class meeting ini antara lain yang pertama, ajang keakraban, silaturahmi antar siswa, antar kelas dan antar guru-guru. Dua, ajang penyaluran bakat dan minat siswa. Yang ketiga, ajang pelatihan mental, kompetitif dan sportivitas siswa. Yang keempat, ajang hiburan dan relaksasi pasca ujian. Ya, lanjut ke tujuan khusus. Yang pertama, suara quiz, memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan ide. Dua, pilihan choice, menawarkan berbagai pilihan kegiatan yang sesuai minat dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, kepemilikan ownership, memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab kepada peserta didik atas keberhasilan program kelas meeting. Nah, di sini kita lanjut capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, kita ada capaian. Peserta didik aktif terlibat dalam semua tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Yang pertama, langkah-langkah. Di sini ada 3. Yang pertama, membentuk kelompok kerja, menentukan olahraga apa yang akan diperlombakan ke komunitas belajar dan pengurus OSIS. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok tentang pentingnya sportivitas dan kerjasama tim. Yang ketiga, serta meminta masukan kepada komunitas belajar di sekolah mengenai program class meeting ini. Kita lanjut, hasil yang diharapkan. Peserta didik merasa memiliki program dan tanggung jawab atas keberhasilan kegiatan program ini. Kita lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program kegiatan kelas meeting ini yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah yang terlibat dalam program ini seluruh kelas, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di UPDD SMP 1 Merawang. Program kelas meeting ini akan diselenggarakan pada saat semester 1 berakhir, ketika setelah ulangan selesai. Program kegiatan ini melibatkan guru PJOK, pembina OSIS dan pengurus OSIS. Nah, olahraga yang diperlombakan itu ada 5 kemarin yang saya buat: 6 kreasi, mini soccer, 3 bulu tangkis, 4 estafet balok, dan 5 lari estafet. Lari estafet itu ada 60 meter nanti. Kita lanjut.
Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Kapasitas yang dimiliki sumber daya manusia komunitas belajar, yaitu guru PJOK dan peserta didik dan tenaga kesehatan UKS. Sumber daya fisik. Yang pertama, lapangan olahraga. Lapangan olahraga yang digunakan sebagai tempat perlombaan. Dua, peralatan olahraga sebagai alat pendukung untuk perlombaan. Yang ketiga, tenaga kesehatan atau UKS untuk memberikan pertolongan pertama ketika peserta didik terkena cedera dalam perlombaan. Rencana evaluasi. Nah, di sini saya buat rencana evaluasinya dilakukan untuk menilai sejauh mana program telah mencapai tujuan yang ditetapkan seperti peningkatan keterampilan bermain, semangat, sportivitas, dan partisipasi peserta didik. Metode evaluasinya, yang pertama observasi. Yang pertama mengamati perilaku siswa selama pertandingan. Yang kedua dokumentasi. Dokumentasi mengumpulkan data kuantitatif seperti skor pertandingan, jumlah peserta, dan data kualitatif seperti foto dan video. Oke, kita lanjut ke instrumen evaluasi. Yang pertama, daftar hadir. Daftar hadir ini untuk mencatat kehadiran peserta didik pada saat perlombaan. Yang kedua, daftar juara. Nah, untuk mendata kelas apa saja yang juara dan perlombaan apa saja yang dijuarai kelas tersebut. Oke, di sini saya membuat kemungkinan ada tantangan. Nah, tantangan kurang minat siswa sering terjadi pada sekolah kita. Ketika pada saat ada kegiatan, pasti ada salah satu siswa yang cenderung diam, tidak mau berkecimpung ataupun bergabung pada saat kegiatan itu. Pasti di setiap kelas. Solusinya, di sini saya mengajak ikut andil, yang dimana setiap kelas ada peserta didik yang sifatnya malas bergerak atau jarang tampil untuk motivasi peserta didik. Lanjut ke tantangan. Nah, tantangan ini sering kita jumpai dari perbedaan kelas ya. Persaingan yang terlalu ketat dapat memicu konflik antar siswa. Solusinya, saya membuat kesepakatan tim atau kelas dalam pertandingan dan peraturan tegas jika menimbulkan konflik fisik antar pemain. Yang ketiga, tantangan keterbatasan waktu. Solusinya, memanfaatkan waktu istirahat ketika pergantian babak atau pergantian teman. Kita lanjut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, untuk Bapak Ibu guru di sini saya sudah memaparkan hasil karya saya yang saya buat ataupun program saya. Mungkin di sini Bapak Ibu mungkin ada tambahan atau masukan yang buat saya tambahkan lagi. Ya, ataupun 1-2 orang boleh. Oke, kepada Ibu Mila saya persilakan buat untuk memberi masukan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali atas pemaparan tentang program kegiatan kelas rutin. Ya. Nah, dari yang saya lihat tadi Pak Ali menulis, memang sebagian dari sekolah kita ini ada anak yang memang aktif ya, dan ada juga anak yang pasif. Tadi Pak Ali juga sudah memaparkan tentang bagaimana tentang tantangan dan bagaimana solusi tentang siswa yang kurang aktif tadi. Itu ya Pak Ali ya. Nah, pertanyaan saya, nah solusi yang sudah Pak Ali tadi berikan, kira-kira itu tuh pasti tidak bahwa siswa itu mau bergerak, itu solusi yang ditampilkan tadi, atau memang ada solusi lain yang membuat siswa yang pasif tadi apa harus diikuti
menjadi wali kelas. Nah, di sini apa yang saya tulis ini membawa hasil di kelas kemarin yang saya buatkan, saya pegang. Kenapa saya buat anak yang malas bergerak itu saya ikut sertakan? Kenapa? Dalam setiap perlombaan kita di kelas meeting ini kan banyak perlombaan ibu, banyak perlombaan. Jadi anak-anak itu terbatas. Jadi anak-anak yang tidak mau bergerak itu cenderung saya buatkan mereka ikut sertakan dalam perlombaan itu dengan cara memaksa mereka. Kalaupun tidak mau ngikutin, saya tidak mau lagi wali kelas. Ataupun saya biarkan kamu, saya tidak mau urus lagi kamu karena kamu tidak mau dukung kelas kamu. Nah, itu solusi dari kemarin cara saya untuk menangani anak yang tidak mau bergerak. Nah, dan saya lanjutkan apabila saya buat bonus buat gimana ya? Reward. Buat reward apabila kamu bisa main, bisa apalagi mencetak gol. Saya kasih bonus berupa jajan, berupa makan ataupun berupa hadiah, alat belajar seperti itu. Dan mereka 2 orang peserta didik kemarin mau mengikuti dan mereka aktif. Dan bahkan kemarin itu dia mengikuti lomba Sumilun namanya. Mereka mendapat juara 3 dan saya pun menempati janjinya. Dan dia merasa senang. Dan untuk kelas meeting selanjutnya selalu mengikuti karena butuh reward. Jadi anak itu cenderung malas bergerak, buat reward, mereka dia mau. Namanya anaknya itu mungkin dari saya mungkin cukup Bu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memasukkan, tapi slide sudah dari awalnya ada slide beberapa tadi yang menarik ya perlu kita komentari. Terlibat dalam kegiatan kelas meeting. Ya, nah ini kan ada guru olahraga, kemudian OSIS dan pengurus OSIS. Ya, kita UKS nih kan. Nah, mungkin di sini masukan karena kita ini kan dalam satu keluarga besar ya, awal mungkin karena memang pernyataan yang selama ini kita laksanakan adalah melibatkan semua komponen, jadi seluruh guru dan pegawai yang ada di sekolah. Jadi dalam kegiatan kelas meeting nanti memang kita benar kegiatan yang kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi melibatkan semua guru, wali kelas dan juga stakeholder yang ada di sekolah. Artinya kegiatan kelas meeting ini benar kita semua mendukung pelaksanaannya, jika kita harapkan memberikan dampak yang baik positif bagi sekolah tentunya, dan juga dalam rangka kita mengembangkan apakah ini dengan anak. Jadi mungkin itu masukannya tadi belum ada dilibatkan wali kelas dan semua guru, barangkali dia lebih kegiatan yang lebih terasa di sekolah kita. Nanti kita sama-sama ini. Oke. Terima kasih masukannya Pak Edi. Mungkin saya akan menambahkan lagi di slide ini, bisa jadi saya tambahkan untuk melibatkan semua guru di SMP 1 Murawat kelas dan guru. Ya. Oke. Mungkin ada yang lain apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya melihatnya dari slide tentang kosmetik. Ya, yang akan kita lakukan di situ kan ada senam kreasi. Ya, senam kreasi. Ini saya
yang misalnya ambil lagu dangdut atau lagu India ya. Terus agak ini misalnya agak terlalu bisa dibilang kalau dangdut itu agak heboh, itu termasuk senang kreasi atau tidak? Itu pertanyaan saya. Terus yang kedua, kalaupun tidak boleh, ada solusi lainnya enggak? Oh, yang gerakan apa? Oke, terima kasih Bu. Iya, Saya jawab. Untuk senam kreasi ini sebenarnya untuk lagunya itu bebas, tapi karena di dalam kondisi ruang lingkup sekolah kita memilih lagunya yang sopan, pantas didengar atau pantas untuk ditiru. Contoh, ada yang lagu senam-senam yang bahasa katanya nggak bagus. Oh, Ya, ya. sekarang ini lagu DJ yang Ditambah bagus. 7 piece Nadia. Ya. Misalnya seperti si Angga Nadia. Goda kemarin. Nah, Ya. boleh kan seperti itu Angga Goda kemarin. Nah, untuk senam kreasi itu di sekolah, kalau bisa ya, kalau bisa diusahakan, karena kita sifatnya di sekolah. Untuk gerakan yang normal-normal saja, tidak perlu yang mengheboh-heboh. Ya, Tidak perlu yang yang mengekspos fisik ya. tidak mengekspos seluruh tubuh. Misal goyang pikul. Nah, Tidak yang seperti apa goyang goda. kayak gitu, kalau bisa jangan, karena menggambarkan aura yang tidak nyaman bagi anak-anak yang lain. Ya. Ya. Nah, kecuali kita di luar dari ranah sekolah ya, kayak aerobik di luar, aerobik di luar pun itu ruangnya tertutup, tidak di luar. Indoor. Ya, indoor. Mungkin hanya itu. Bu. Tertutup. Artinya kita nggak boleh ya pakai yang seperti kayak Angga Goda kemarin ya. Ya, nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, nggak bolehnya Tidak di sekolah. disarankan ya. Tidak disarankan. Maksudnya gerakan itu yang sopan yang goyang Ya, olahraganya yang normal-normal saling kayak dangdut Kalau dangdut nggak masalah, yang penting kan tata bahasa lagunya itu yang bagus. Kalau si Angga Goda kan memang dangdut. Iya. aku hanya di luar pemilihan lagunya Nah, botol minuman jangan. Udah, anak-anak kita kan sudah tahu makna arti botol minuman itu artinya tahu. Apa gini boleh nggak nanti misalnya tadi kan bukan tadi sih kemarin saya sudah buka yang judulnya mati lampu. Ya. Itu sama kayak Angga Goda kemarin, tapi kita versinya nggak terlalu lama, boleh nggak? boleh lagu mati lampu boleh kok kita yang jawab karena saya tidak ada yang melambangkan kehadiran erotis ya kalian Iya, siap. Gerakannya Boleh. agak dikit gitu ya. Ada masalah, yang penting tidak mengekspos seluruh tubuh yang dilarang. Oke, terima kasih Pak Yadi masukannya. Oke, Bapak Ibu mungkin cukup apa kita tutup? Oke, terima kasih. Inilah hasil pemaparan hasil karya rencana tindak lanjut saya. Terima kasih masukan dan pertanyaannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.